Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali mata kuliah pengolahan sampah berbasis masyarakat. Kini tiba kita saatnya untuk kuliah dengan tema TPS 3R. Pada kuliah hari ini kita mudah-mudahan terus diberikan semangat. Disediakan ada beberapa video. Yang pertama terkait dengan pendahuluan TPS 3R, kriteria, hubungannya dengan pendanaan, kemudian desain dan perencanaan TPS 3R, serta yang video terakhir nanti akan berbicara terkait dengan operasional TPS 3R. Jadi ada 5 video yang harapannya teman-teman dapat lebih mudah untuk menyimaknya satu persatu. Mudah-mudahan setiap bagian menjadi perhatian kita bersama dan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu terkait dengan pendahuluan TPS 3R. Pada bagian ini tentunya kita akan berbicara apa itu TPS 3R. Namun sebelum berbicara lebih detail terkait dengan TPS 3R, sesuai dengan arahan tentunya dari Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah, terdapat kategori utama dalam pengolahan sampah, yaitu yang pertama adalah mengurangi, yaitu pengurangan, dan yang kedua adalah penanganan. Tentunya tidak hanya konsep pengelolaan di hilir atau konsep end of pipe saja, di akhir saja. Pengolahan sampah diharuskan untuk hadir sejak dari sumber dan di skala kawasan, agar tidak menjadi beban di akhir pengolahan sampah. Nah, TPS 3R teman-teman semuanya hadir sebagai bentuk pengolahan skala sumber sekaligus kawasan. Hadir dalam kegiatan edukasi berbasis masyarakat, menyampaikan begitu pentingnya pesan bahwa makna dari pembatasan timbulan sampah atau dikenal dengan istilah reduce dan optimalisasi konsep-konsep penggunaan ulang dari berbagai produk yang dihasilkan agar komponen yang kedua yaitu reuse dapat dilakukan. Nah, saat sampah telah terkumpul, TPS 3R melakukan kegiatan recycle sehingga sampah-sampah dapat maksimal untuk diserap terlebih dahulu, baru sisanya nanti akan dikirimkan ke mana? Ke, tempat pemrosesan akhir sampah, ya. Nah, atau TPA sampah. Nah, sebenarnya konsep yang dilakukan oleh TPS 3R ini telah hadir sudah cukup lama ya, sejak Pelita 5 pada pemerintahan Indonesia era Orde Baru melalui Departemen Pekerjaan Umum yang telah memberikan percontohan program 3R skala kawasan yang pada saat itu disebut sebagai UDPK, Usaha Daur Ulang Produksi Kompos, yang dikelola oleh pemerintah. Nah, konsepnya tentunya berbeda, namun ruh pengelolaan telah muncul sejak lama. Teknis TPS 3R banyak dibahas dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga. Nah, TPS 3R atau tempat pengolahan sampah berbasis reduce, reuse, dan recycle ini memiliki dua konsep utama, yaitu yang pertama adalah bertugas untuk mengurangi kuantitas dan atau memperbaiki karakteristik sampah yang akan diolah lebih lanjut di TPA. Dan yang kedua, sebenarnya TPS 3R ini tidak ditujukan untuk menghasilkan suatu produk gitu ya, atau pabrik, mmm, sampah terdaur ulang. Jika ada berbagai macam produk tersebut, maka dianggap sebagai bonus. Konsep utamanya adalah berperan dalam menjamin kebutuhan lahan yang semakin kritis
untuk penyediaan TPA. Namun, seiring perkembangan waktu, kebutuhan akan produk yang dihasilkan semakin tinggi ya. Jadi terdapat nilai tambah dalam operasional TPS 3. Nanti kita akan lihat secara detailnya seperti apa. Nah, teman-teman semuanya, TPS 3R ini menjadi bagian dari proses dalam berbagai tahapan yang diharapkan dapat berjalan sinergis dan berkesinambungan pastinya ya. Diawali dari proses pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat sebagai penghasil sampah sekaligus menjadi penanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya. Kan kita yang menghasilkan, berarti kita juga yang harus bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Nah, pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pengolahan sampah, tentunya yang ramah lingkungan. Meningkatkan area pelayanan sehingga didapatkan sistem pengolahan sampah yang memberikan pelayanan prima ya, dengan target layanan penuh pada tahun 2025. Kan targetnya adalah 100% sampah terkelola di tahun 2025. Nah, proses pelibatan ini juga beranjak pada proses yang lainnya, yaitu kegiatan pemberdayaan seperti terlihat pada slide atau penguatan masyarakat dan pemerintah daerah. Nah, pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, ya, sekaligus dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kemampuan masyarakat dalam pengolahan sampah. Nah, dapat saja TPS 3R ini hadir sebagai peningkatan terhadap keterserapan tenaga kerja lokal misalnya, yang bekerja di TPS 3R. Sebagai pengelola, operator, tenaga pelatih, misalnya seperti itu ya. Tentunya ini menjadi bagian dari proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlanjutan TPS 3. Nah, pengolahan sampah saat ini cenderung biayanya lebih mahal karena ketidakpedulian sumber sampah. Siapa sumber sampah? Kita gitu ya, terhadap sampah yang dihasilkannya. Sehingga dengan kondisi yang tercampur luar biasa, biaya pengolahan pada tahap selanjutnya menjadi lebih tinggi. Nah, harapannya pemerintah daerah dapat bersinergi dengan baik dalam kelembagaan dan finansial agar TPS 3R dapat menjalankan fungsi utamanya, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi sampah yang harus dikirim ke TPA. Nah, ini sekilas tentang TPS 3R. Mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik. Kita akan lanjutkan pada bagian selanjutnya.